Gue juga sempat dibilang star syndrome gitu. Dan menurut gue orangnya konyol kak. Terus gue dapet posisi kayak gini dengan kekonyolan gue yang biasa gue keluarin, gue dibilang star syndrome gitu. Kenapa ya kalau ada yang minta foto terus dia nggak dapat akses ke gue, ya gue samperin gitu. Kenapa enggak gitu ya kan? Apa salahnya gitu? Gue harus jaga image. Lu dong sini naik mau foto sama gue, masa gue gitu? Nggak bisa gue orangnya kayak gitu anjir. Oke, kembali di Inside Issue episode 4. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari jauh, gitu, dari jauh. Oke, Jebrak. Halo. Apa kabar? Baik kak. Gimana nih? Apa tuh? Lagi sibuk apa? Udah lama loh gak ketemu loh. Lagi sibuk ngurusin cewek kayaknya. Anjay. Oh, cewek baru. Ya, cewek baru. Lagi sibuk apa nih? Ya gitu-gitu aja kak, main skate, bikin video, sama kumpul-kumpul sama anak-anak Vespa. Oh, itu si Twilight tuh lagi renov ya? Iya, lagi renov kebetulan tanggal 11 nanti baru dibuka opening. Oh, baru opening lagi. Ada acara dong nggak? Pagi. Oh, ada acara pagi. Iya, ada acara pagi. Komunitas sampai aja gitu ya? Jam 11, nah sisanya baru main seterusnya gitu sampai yang mau sampai malam gitu. Tapi acara openingnya tuh jam 9 sampai jam 11 aja karena PSBB kan. Oh iya sih, benar. Terus semenjak PSBB gini sering main di mana nih? Kan susah nggak sih kayak? Enggak sih, gue sih main-main aja udah nggak peduli PSBB. Iya Jadi, sih ya, benar-benar. Iya. Tidur-tiduran di jalan yang Gue sering liat lu di itu ya di Sudirman gitu-gitu ya yang sama orang-orang anak-anak. tahu itu kotor dan takut corona. Gue bodo amat lah. Gue ngejalanin hari-hari gue kayak biasa aja. Ya sih, benar. Kalau pakai masker karena takut didenda aja sih gue. Oh jadi bukan ikutin protokol tapi takut didenda aja. Didenda. Lagian didenda juga, bukannya sanksi sosial ya? Pernah gue didenda karena mau buru-buru waktu mau cek spot sama Aldwin, keluar dari kosan nyampe Kemang sebelum McD ada razia kan. Terus gue bawa masker tapi gue kantongin, terus diberhentiin gue suruh pakai masker terus tetap ditilang. Terus suruh denda 250.000 atau enggak nyapu gitu 2 jam. Menurut gue buru-buru, akhirnya gue transfer aja. Terus awalnya gue masih berdebat dulu, ini gimana nih? Iya. Terus Satpol PP-nya tuh yang kayak cuek gitu. Gue bilang lu banyak sih, kalau lu cuma 6 orang gue lawan nih gitu. Gue debatin nih, cuman ada polisi, ABRI gitu. Udahlah gue transfer aja lah, suruh transfer lagi. Iya. Oh nggak bayar Sial, cash gitu? enggak. Takut corona juga kali pakai cash gitu. Anjir, oh ya nggak boleh ini ya, nggak boleh transaksi. Badut. Anjir, badut. Tapi memang kalau di lampu merah McD itu emang suka banyak polisi nggak sih? Ada polisi kalau buat ngatur lalu lintas. Lo iseng aja kali tuh, lo iseng aja nggak pakai masker. Iya emang males sih gue pakai masker karena deket kan, mau ke Twilo doang kan. Oh iya deket sih, deket. Kecuali gue kayak jarak dari Twilo ke Kelapa Gading gitu. Itu kan gue butuh masker karena debu kan. Iya sih. Buang virus sialan itu. Anjir. Oke. Ini Brak, ceritain dong perjalanan itu skate di dunia gaib. Oh di dunia gaib. Perjalanan skate dia gimana? Awal mulanya bisa jadi seperti sekarang tuh seperti apa? Awal mulanya main skate gitu. Iya awal mulanya. Gue diajak temen sih. Umur berapa itu? Itu nggak tahu gue umur berapa ya, sekitar 2010 11-an. Oke. Jadi gue lagi dulu tuh gue anak gigs banget. Anjir. Asik, suka nonton acara musik gitu kan. Iya. Terus ngeband-ngebandan gitu-gitu. Terus ada temen gue yang ngajak main skate. Ayo kita main yuk. Ayo beli aja dulu ya. Iya, tapi gue nggak bisa beli, nggak punya duit kan. Oh beli papan skate. Iya, terus
anak-anak yang beli, temen gue satu orang. Akhirnya dia beli terus bawa ke tongkrongan, ayo kita main nih, gue udah beli nih, yaudah main tuh. Pada akhirnya papan itu dititipin ke gue karena gue yang banyak waktunya, gue kan yang banyak waktu bisa keluar tuh. Mereka kan ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu, dan gue yang pengangguran yang cuman kerjanya nongkrong doang. Kira papan itu dititipin ke gue, ada namanya todel nih, pegang aja papannya, lu bawa, nanti kalau kita latihan lu bawa lagi. Wah oke, gue bilang dengan senang hati gue ya kan. Gue pakai lah tuh papan setiap hari sampai akhirnya gue lebih jago daripada yang punya. Kayak Itu gitu. lu main di mana? Main di skate park atau main di street? Di street. Oh di street. Iya, di Bintaro di jalanan, terus di Senayan juga di jalanan ya cuman jalan aspal gitu aja. Belum ada alat dan nggak bisa juga kan main alat. Itu lu diajarin atau gimana? Atau Otodidak sih. otodidak aja? Iya, terus pada akhirnya gue mau belajar trik kayak flip flip. trick gitu, jadi gue lihat YouTube. Oke. Karena di zaman gue ini udah gampang lah gitu kan, udah banyak lah, kita mau apa juga di YouTube Tutorial ada. banyak, lo tinggal cari aja. Akhirnya gue cari tutorial, yaudah gue main skate. Akhirnya sampai gue beneran niat banget, gue pengen jago nih gitu, gue pengen ikut kompetisi nih. Waktu itu ada namanya Jaklot gitu kan, terus mereka buat kompetisi skate dan gue pengen banget nih main di situ gitu. Walaupun menang gak menang, tapi gue pengen aja gitu ikutan di situ. Akhirnya gue ikutan tuh 2000 berapa gitu. 3 tahun gue main skate, gue ikutan tuh Kak. Pada akhirnya gue bisa ikutan dan gue jalanin terus. Menang nggak? Oh. Tapi gue seneng aja gitu karena ditontonin banyak orang. sih. Keren aja menurut gue. Pada akhirnya ya udah gue main skate terus sampai sekarang gitu. Dan di pertengahan gue main skate adalah satu momen yang bikin gue naik lagi gitu. Kayak ada orang Instagram gitu nyamperin gue, dia pengen ngepost gua di Instagram gitu. Itu dia random gitu, nyari orang tuh random gitu? Iya, kayak setiap komunitas yoyo, skate gitu-gitu. Nah skate-nya kebetulan nggak tahu kenapa gua gitu. Pas gua di Twilo ya udah akhirnya si Instagram juga ngebantu gua sampai jadi sekarang deh. Oke. Kayak gitu sih. Nah terus apa namanya, tadi tuh yang ngomongin papan, terus akhirnya lu bisa beli papan sendiri tuh gimana ceritanya? Ya beli second. Kan karena papan yang udah dikasih tuh yang dipinjemin sama temen gue tuh udah rusak-rusak gitu kan, pecah tuh kalau nggak salah, pecah tuh mangap gitu loh, papan bukan patah. Terus gue harus ganti kan, mau nggak mau. Jadi akhirnya gue kumpulin uang terus gue beli second. Udah kita pakai rame-rame lagi lah gitu, kayak gitu loh. Jadi ya udah akhirnya pakai rame-rame lagi, terus lama kelamaan gue sambil ngumpulin uang juga, terus gue beli lagi gitu yang baru-baru. Akhirnya gue dapet yang baru gitu. Dulu tuh gue masih pakai papan blank, jadi blank itu kayak nggak ada merek gitu loh, polos gitu. Dan itu dari dulu emang apa yang lo lakuin, maksudnya lo tuh memang main skate, apa ada olahraga lain gitu yang lo tekunin? Main basket, main futsal, atau main bola apa? sih, lebih ke bola. Gua dulu jadi kiper, jadi kiper. Terus kenapa skate gitu? Karena dulu gue lagi main PS1 kalau nggak salah tuh, suka ada nama apa ya, ekstrim apa gitu pokoknya. Jadi satu game itu isinya ada BMX, skate gitu-gitu, ada snowboard gitu-gitu dah. Nah gue suka banget emang olahraga ekstrim gitu. Jadi kayak menurut gue kebetulan gue dikenalinnya sama skate gitu, yang maju duluan ke gue nih skate nih. Ya udah akhirnya gue ya udahlah ayolah gitu. Ini juga salah satu olahraga ekstrim yang gue suka nih. Ya udah akhirnya gue mau gitu jadi pemain skate sih. Tapi kan main skate sakit. Ya, lo jatuh, lo cedera gitu kan? Awalnya juga Ankle. sakit, capek, tapi lama-kelamaan nikmat menurut gua. Kayak Ada kenikmatan gitu ya? nyandu aja nyandu. Nyandu. Iya sih benar. Nah terus itu tadi yang ngomongin Instagram, berarti dari Instagram itu yang apa, datengin lo gitu ya? Iya. Nah terus dia tuh ngapain tuh? Awalnya DM dulu, dia mau ngeliput Berarti keseharian account gua. Instagramnya langsung tuh ya? Iya. Lagi ke Indo tuh ceritanya mereka? Iya, lagi ke Indo, mereka dari Amerika. Oke terus? Ya udah nyamperin gue, cuman kayak gue suruh bikin Instastory. Buat Instastory mereka. Instastory di accountnya dia? Iya. Terus? 3 Instastory. Lalu ngapain? Gue ngetrik aja gitu sambil bilang nama gue Jebraks gitu. Oke. Nggak tahu sih gue disuruhnya gitu, ya udah gue ngetrik aja ya kan. Nah habis itu mereka ambil salah satu foto gue terus di post di feed mereka.
banyak lah tuh yang Itu 2000 berapa sih? tuh sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. Itu akhirnya banyak lah notif yang nge-follow gue sampai ribuan. Itu awal sebelum si Instagram datang ke dunia lo tuh berapa followers lo? 3.000 atau 3.000. 5.000 gitu, lupa gue. Terus setelah si Instagram tuh datang langsung bong aja. Iya, langsung dalam seminggu udah 50.000. Wih, gila. Dan itu dari semua negara dong pasti? Iya, dari semua negara. Dan orang Indo juga banyak gitu yang kayak, wih keren nih, Iya, iya Pak, iya. anak Indo di posting juga sama Instagramnya dunia gitu. Iyalah, gila. Siapa yang nggak mau di post di account Instagram Sampai temen sendiri? gue nanya kan yang artis, kok lu bisa sih di post di Instagram? Ih gue nggak tahu, gue bilang. Emang apa sih, apa hebatnya, gue bilang gitu. Saat itu lo sangat tidak peduli Iya, itu. gue nggak peduli. Gila lu, orang aja pengen, kata dia gitu kan. Iya. Orang banyak banget yang pengen diposting sama Instagram. Instagram. Emang bener banyak kayak fotografer yang menurut gua followersnya udah banyak. Terus dia nanya, gimana cara diposting Caranya, sama Instagram? Gue bilang gua nggak tahu. Sumpah gua nggak tau. Oke aja gue bilang gitu. Berarti Ya, emang- Instagram itu sangat berpengaruh banget buat lo sekarang ya? Iya buat gua sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Nah terus si tagline si Skaters kurang terkenal. Itu tagline itu sebelum lo terkenal seperti sekarang, apa memang sebelumnya lo bikin tagline itu? Sebelum gue terkenal emang gue udah punya itu. Udah gue tulis di bio gue. Skaters kurang terkenal. Iya. Kenapa? Ya emang gak terkenal. Oh nggak sombong ya? Iya. Padahal udah berapa sekarang followersnya 100 berapa? 25. 125.000 tapi bilang nggak terkenal ya. Wah, humble banget lo ya, Brak. Asik, Tapi kata oke. orang sih nggak humble sih gitu. Mungkin orang nggak tahu lo aja kali. Itu dia nggak kan, mau nongkrong. Tak kenal sama kata sayang ya kan. Aduh. Nah terus menurut lo nih Brak, kan zaman lo tuh sama zaman dulu tuh kan beda. Kayak lo kan diperkenalkan dan terkenal tuh dari Instagram. Sedangkan kalau zaman dulu kan enggak ya. Kayak lo ikut kompetisi, lo apa segala macam untuk cari nama. Nah terus menurut lo nih di era lo perbandingannya perubahan si sosial media, kan lo pasti ngalamin juga lah masa-masa itu kan, masa-masa ikut kompetisi, cari nama segala macam, sampai kayak sekarang lo tinggal posting aja di Instagram, lo suatu Indonesia lo bisa lihat gitu. Iya. Menurut lo perbedaannya apa sih? Ya beda aja sih. Lebih gampang aja sekarang. Lebih gampang. Iya, dibanding dulu. Kalau dulu kan emang kata orang-orang dulu, gua mau lihat trik di YouTube juga susah gitu ya kan. Harus lihat di majalah Iya, gitu kan. Kayak gitu-gitu loh. Kita mau cari video juga susah gitu. Cuman sekarang lebih gampang aja menurut gua. Iya sih, benar-benar. Ya sosial media gak munafik ya. Iya, kita butuh itu semua masalahnya gitu. Iya butuh itu semua karena informasi segala macam semua bisa dapetin dari sosial media. Dan kayak lo sekarang, thanks God juga iya, ya kan kerjaan dari juga semua bisa dari dapet sosial media. gitu. Dan banyak juga teman-teman gue yang dapat kerjaan dari sosial media gitu. Iya sih, benar-benar. Terus menurut lo tuh sosial media, menurut lo tuh seperti apa sih? Menurut gue ya, Iya. Pandangan sosial media di mata seorang Jebrak untuk di skaters itu seperti apa? Negatif, positif, atau gimana? negatif positifnya tergantung orangnya sih kalau itu. Tapi menurut gue ya Karena kan hidup di sosial media. Bukan lo kayak, kan dulu kan lo main skate, lo nongkrong, apa segala macam. Lo sekarang kan kayak ya udah di sosmed aja. Gua gak kenal lo secara langsung, tapi gue tau di sosial media. Menurut gue kan itu ada positif negatif ya. iya. Nah menurut lo? Ya kalau menurut gua, kalau balik lagi sih ke positif negatif tergantung orangnya. Tapi kalau menurut gua sosial media itu penting sih. Penting kalau di zaman sekarang ya. Iya Karena sih. mau nggak mau lu harus ikutin perkembangan zaman juga kan. Nggak bisa lu bertahan di zaman purba yang gua nggak mau main sosial media. Ya itu bebas sih balik lagi. Cuman gue berani jamin penduduk Indonesia pada pakai sosial media gitu. Dan yang apa sih idealis yang nggak mau pakai sosial media menurut gua itu dikit sih. Tapi ada gak sih skaters yang masih idealis gitu? Ada. Orang luar juga ada, kayak Wes Kramer, dia rider DC kan. Papanya skate mafia gitu. Terus dia nggak punya Instagram. Beneran nggak punya, handphonenya juga jadul gitu. Oke.
Dia idealis gitu ya. Dan orang-orang kayak gue aja gue tahu Wes Kramer itu siapa. Nah, gitu. lo bisa lihat dia dari mana? Karena dari majalah. Dari sponsornya yang sponsorin dia. Oh, oke. Kayak DC punya akun Instagram, Iya. Skatemafi punya akun Instagram. Ngepost si Wes Kramer itu pakai hashtag jadinya. Skaters mana dia? Amerika. Iya. Dari luar gitu. Kalau di Indonesia menurut lo ada nggak sih yang idealis gitu? Seidealis-idealisnya tetap make sih menurut gue. Iya sih ya. Iya. Walaupun dia nggak aktif-aktif banget. Tapi kalau dia dikasih followers yang banyak, mau nggak mau dia harus aktif juga kan. Iya gitu karena sih. kebutuhan juga. Soalnya ada nggak sih? Misalnya gue kadang-kadang suka bingung ya, kayak orang yang apa sih Instagram? Sorry itu saya nggak cuma skaters ya, bagi orang-orang yang itu juga apa sih Instagram? Emang Instagram gini. Ya gue main skate aja, gue main surfing aja. Gue nggak peduli orang, yang penting gue berkarya kan sama ada aja ya kan kayak gitu. Tapi kan balik lagi kalau lu mau apa Upgrade gitu ya. Iya, terus ada brand juga mau datang ke lu punya apa nih gitu Iya buat ngenalin si brand tersebut gitu kan. Salah satunya kalau gue Instagram, YouTube gitu loh. Cuman kalau lu nggak pakai sosial media menurut gue agak kurang juga kan, sponsor mau datang juga. Iya karena lu bekerjanya di situ Iya. kan gitu, mengenalkan si brand tersebut itu pasti lewat sosmed. Ya kalau lu nggak lewat sosmed, balik lagi lu siapa banget gitu, ya kan? Kalau lu nggak banget ya orang juga nggak ada yang tahu walaupun lu nggak punya Instagram gitu. Ya kayak siapa tadi skaters yang bilang? Wes Kramer, dia jelas diakuin, gue juga ngakuin dia jago banget, pro, emang dia udah pro kan. Dia nggak punya Instagram tapi orang tahu dia, karena di sana juga banyak yang mau posting dia gitu, karena dia media-media karena sana dia ya. banget kan, yang gue bilang Punya itu prestasi lah iya, ya. karena dia banget lah intinya, keren banget. Jadi pada akhirnya kelihatan juga, cuman kalau lu bukan siapa-siapa banget ya. Terus lu so idealis, Iya, so mati idealis, aja. mati aja. Kalau menurut gue sih gitu. Lu butuh duit tapi lu nggak mau ini, Iya. mau upgrade ya udahlah. Idealis boleh. Idealis boleh idealis. Nah terus gue tau juga kan lu suka ini ya, apa nato ya? Nato. Sejak kapan sih lu mulai tato? Suka Kalau nato sih baru, cuman kalau gua ngegambar udah lama. Oh iya, itu tuh lu sekolah atau gimana? Enggak, otodidak. Otodidak aja? Gue emang suka ngegambar juga. Oke. Cuman kayak kadang teman-teman gue bilang, kenapa sih lu nggak seriusin? Gue takut, gue bilang gue kan orangnya nggak percaya diri gitu kan. Udah gitu kayak lagi zaman waktu pas kemarin-kemarin gue perhatiin di dunia seni gitu lagi zaman nih seniman-seniman dadakan yang pengen buat jadi artisan gitu. Gue kayak ketika gue mau gambar-gambar terus gue posting, gue takut disangka ikut-ikutan tuh loh. Gue nggak mau aja, padahal dari dulu gue udah suka gambar gitu. Nah, kenapa gue terjun di dunia tato tuh kayak penasaran gue tuh kalau gue gambar di kertas sama di kulit orang kan beda kan tuh. Ya. Nah ternyata asik di kulit orang tuh menurut gue asik juga. Karena timbul, karena jadi gitu ya. Itu apa sih, lo beli alat sendiri gitu-gitu? Iya beli alat, dan gue juga bisa manual, handpoke gitu. Jadi manual beneran gue total gitu pakai jarum tatonya. Oh, oke. Apa sih kayak kalau di pedalaman tuh Iya. tato tradisional tuh nggak? Yang tapi itu bukannya pakai Iya itu pakai ya? tongkat gitu kan. Tapi kalau gue sakit banget kan jarum itu? aja gitu. Hampir sama lah gitu, namanya handpoke. Tapi lo sendiri ditato nggak? Enggak. Kenapa? Kan banyak tuh kayak pasti kan yang Artis artis tato tato pasti tato. Satu pun nggak kecil gitu nggak? Nggak ada. Bersih badan gue. Kenapa? Kan ada orang kayak, gue mau ngetes dulu di badan gue. Karena ini sih gue lebih menghargai orang tua aja sih, larangan orang tua. Mungkin kalau larangan orang tua kayak, lu jangan minum gitu, gue masih bisa bohong. Iya. Tapi kalau tato, gue meninggal nyokap gue tahu, oh ternyata lu tatoan. Terus gue udah meninggal tapi nyokap gue ngerasa kecewa. Iya. Kayak menurut gue ini aja sih, ngerasa sakit sih gitu. Bagus. Seenggaknya lo masih ikut orang tua ya? Iya, kalau gue minum kan gue bisa pulang ke kosan terus gue sober dulu, habis itu gue pulang kan dengan sesadar-sadarnya. Iya, dengan sadar-sadarnya. Kalau ditato, mandi di rumah. Mandi di rumah. Ya, nggak kamu- bisa sih menurut gua. Itu nggak bisa gua bohongin. Oke, Ya walaupun nanti udah ketahuan terus diizinin juga tetap aja menurut gua kayak kan itu seumur hidup kan Iya masalahnya. sih. Tapi kan bisa dihapus.
Bisa, cuman balik lagi kalau gue udah banyak terus mau dihapus kan tuh bikin lagi katanya Kak. Kalau ditato satu lu masih mau, kan gue nggak mungkin kalau udah gue tato. Gue pengen banget ditato full badan gue nih, gue pengen gue tato tapi gue nggak mau keluar. Cuman kan kalau gue mau hapus juga butuh biaya berapa gue buat hapus tato sebadan. Dan katanya kalau sekali nato tuh ketagihan ya katanya ya. Iya. Nato lagi, makanya tato lagi. itu gue nggak mau. Kayaknya harus gue kuatin sih itu. Itu kalau nato di mana? Kadang Lo ada studio sendiri? Di kosan, ada juga studio teman gitu, bisa juga dipakai buat gue nato di situ gitu. Ada namanya JBW. Oh, berarti lo bisa dipanggil ke rumah juga dong? Bisa kalau buat. Kayak Brak, gue mau ditato nih. Bisa. Oh, oke. Kadang gue juga kalau ngehandpokin teman gue samperin dia di mana gitu. Gue pernah liat juga lo waktu itu natoin, ada tuh di skatepark ya? Iya di skatepark. Kata gue anjir ini, Itu lo kan nato? Anjir. Handphone kan Iya. lebih simpel kan, kayak gue cuma bawa jarum, tinta. Tapi kan sama- maksud gue harus bersih gak sih lo? bersih semua kok. Beneran yang kayak gue pakai sarung tangannya, gitu-gitu, jarumnya baru, tintanya juga apa buka tutup tintanya juga harus pakai tisu kan, gitu-gitu. Berarti penghasilan dari tato lumayan lah. Gede sih duitnya tuh tato tuh. Tato ya. Kenapa dia gede tato? Ternyata capek Kak. Siapa maksudnya? Detail Lama gitu. gitu, pegel, lama. Pantesan gue bilang harga tato kenapa mahal-mahal ya? Gue baru tahu ternyata ya kan. Oh ternyata capek anjir. Berapa lama paling lama lo nato? Kayak 3 jam gitu Kak. Di situ aja duduk aja. Itu gedenya segimana tuh 3 jam? Segini lah paling nih. Oh, oke. Itu gue handpoke sih, kalau pakai mesin lebih cepat. Oh, iya. Tapi kan kalau misalnya nato kita yang ukuran gede gitu itu lama juga Kak, berjam-jam. Pasti ya. Bisa lebih dari 2 jam lah tuh. Belum lagi istirahat dulu, ngerokok dulu. Temen gue gitu kan kalau lagi nato, ya ngerokok dulu, ntar lanjut lagi gitu. Dan harus detail kan. Iya, kalau mau asal bisa aja, cuman kan jadinya nggak bagus. Ya jadinya nggak bagus. Kalau mau cepet bisa, Iya benar-benar. cuman jadinya nggak bagus. Jadi teman-teman kalau yang mau nato ada Instagramnya di sini. Apa namanya Brak? Brax SKT Oke, Brak SKT. Harganya cincai lah ya. bisa, Menyesuaikan harga COVID. bisa. Nah terus skate, tato, terus kayak gitu lo juga ikut klub Vespa ya? Iya. Itu dari kapan sih? Lo banyak banget sih aktivitasnya. Lo anaknya senang bergaul ya? Iya, temen gue banyak. Oh, Kayak bagus. seluruh dunia temen gue. Oh bagus. Banyak sih teman-teman gue lagi lebih suka menjalin silaturahmi sama orang-orang aja gitu. Jadi biar banyak teman, dan banyak teman kan banyak link juga. Betul. Gitu kan. Terus banyak manfaatnya juga sebenarnya kalau kita banyak teman tuh. Kalau kita Karena lagi teman susah- bisa jadi kerjaan juga nggak Iya, sih? kalau kita lagi susah bisa dibantu, ibaratnya. Kayak gitu sih. Jadi kayak karena temen gue juga klub Vespa itu ketuanya temen gue juga gitu. Jadi ya udah gue emang nongkrong juga. Terus Apa nama klubnya? Jakarta Trivi. Jakarta Trivi. Terus lanjut. Iya, anak Vespa yang mau ikutan. Itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Vespanya harus seri ini gitu nggak? Ada sih. Nggak ada. Oh, ada uang ini pendaftaran. Paling uang kas aja. Oh, uang kas. Nanti kalau misalnya Itu buat touring gitu-gitu ya? touring, buat makan gitu-gitu. Ada berapa orang total semua? Ada kayak 50-an gitu. Itu Jakarta aja. Kadang ada anak Depoknya juga gitu-gitu. Dari Tangerang juga ada. Daerah-daerah? Bekasi gitu-gitu nggak ada sih. Bogor. Oh, Bogor. Masih Jawa Barat lah ya. Iya, Jabodetabek lah. Itu si klub Vespa tadi apa namanya? Jakarta Trivi. Jakarta Trivi itu dari kapan berdirinya? Udah 4 tahun dia berdiri. Oh, udah lama. Nah, lu masuk situ? Gue tahun kemarin baru. Karena emang dulu kan gue belum punya Vespa, tapi gue udah nongkrong sama Anak Vespa. anak-anak Vespa gitu. Makanya gue ngebet-bet pengen punya gitu. Gitu. Oke. Terus kalau touring paling jauh kemana tuh? Jakarta Trivi tuh? Ke Pekalongan? belum sih, masih deket-deket aja sih kayak Bandung. Bandung. Iya, Ujung Genteng gitu sih mereka. Sukabumi ya? Sukabumi gitu aja sih. Terus bikin acara kemarin juga habis launching itu ya? Oh iya, lo ada liquid juga ya? Iya, liquid. Itu ceritain dong gimana ceritanya? Kok bisa terjun di dunia perliquidan? Karena kan gue ditarik sama temen gue jadi brand ambassador Indonesian Juice. Oke. Nah, pada akhirnya setelah gue berapa bulan di situ, hampir setahun, Itu punya Roy bukan sih? bukan.
Nah Roy juga satu ini sama gua, satu kantor. Oh, Roy itu bukan yang punya? Bukan. Oh, terus lanjut. Jadi Roy Bang. juga ini brand ambassador Indonesian Juice juga, gitu. Yaudah, akhirnya berapa bulan gua kerja di situ, menurut mereka gua bisa dibuatin satu produk gitu. Akhirnya mereka buatin lah buat gua. Liquid kurang terkenal. Liquid kurang terkenal. Jadi si kurang terkenal itu lo mau angkat terus ya Brak ya? Nggak juga sih sebenarnya. Itu lo yang minta namanya itu atau di mereka yang request? Iya, gua juga yang minta, kayak lagi cari nama kan. Ini liquidnya apa nih gitu kan ya? Apa ya? Terus bingung juga kan, pada nyeletuk kayak liquid kurang terkenal. Oh ya udah, liquid kurang terkenal aja lah ibaratnya. Dan sama juga kan sama apa gua di dunia skate gitu-gitu kan, lebih terkenalnya di skater kurang terkenal gitu. Iya sih. Mungkin gua sih pengennya liquid gua juga sama gua gitu. Orang-orang tahu gitu, wah skater kurang terkenal, wih Lucky kurang terkenal gitu loh. Tapi relate dengan lo sendiri lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah terus apa namanya? Menurut lo nih netizen tuh di pandangan Jebrak tuh netizen tuh apa sih? Ketika gue bilang netizen, apa yang lo pikirin? Mereka satu membantu gua untuk dilihat sama brand-brand gede gitu kan. Wih banyak nih netizennya. Itu kan yang dibutuhin brand kan, netizen kan. Kayak wih banyak nih masanya gitu kan. Kayak gitu loh. Cuman ada juga kayak yang menurut gua tai sih netizen-netizen itu gitu. Kenapa lo bisa bilang kayak gitu? Ada mereka pernah Karena ini emang, menghina atau gimana? Iya. Ada nggak sih Brak netizen tuh yang pada anjing gitu? Iya banyak, mulutnya yang pada kayak tai menurut gua, kayak nggak ada tenggorokannya gitu kalau ngomong. Paling parah lo dikatain apa? So jago lo bang gitu ya enggak? Dikatain jelek, yang ngatain gua jelek masalahnya. Hah? Mereka ngatain lo jelek? Iya. Yang ngatain lo siapa? Lee Min Ho? Yang ngatain gua jelek banget sumpah, kayak monyet. Terus gua gila nih orang yang ngatain gua jelek. Maksud gue dia nggak ngaca dulu gitu ya kan. Terus gue dikata-katain kayak, woi trik lu gitu-gitu aja ya. Menurut gue lu juga belum tentu bisa ngelakuin gitu. Trik Itu yang komen itu aja, anak skate atau di luar skate? Anak skate ada, di luar skate juga ada gitu-gitu. Namanya netizen kan campur dah campur, tuh. ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Serius? Enggak juga. Ya anjir, makanya bapak-bapak ada yang mau skate juga ibu-ibu. Ya menurut gue kayak tai aja sih mereka bisa ngucap kayak gitu dengan enteng udah, gitu ya. Maksud iya. gue kayak emang netizen tuh tai sih menurut gue, mulut-mulutnya. Cuman ada untungnya juga gue punya netizen banyak gitu. Iya. Lo bisa saat ini karena netizen juga. Iya gitu, gue nggak lupa ke situnya lah. Iya benar-benar. Cuman tetep aja menurut gue netizen mulutnya tai sih. Kayak ngerasa dia paling bener gitu. Padahal kayak lu gini. Tapi kalau dia dibalik jadi posisi kayak gue, dijalanin sama dia pasti mau nggak mau gitu. Pasti dia ngejalanin kayak gue foto nyengir terus megang liquid gitu kan, kayak pasti dijalanin mau nggak mau karena dia juga dibayar kan. Ya, tuntutan pekerjaan iya, lah. tuntutan pekerjaan, dan mereka juga pasti ngejalanin itu. Tapi karena mereka nggak dapet posisi itu aja, jadi pada nyinyir aja bisanya. Itulah yang gue bilang tainya. Terus ini Brak, lo masih berarti sampai sekarang masih ngatin komen-komen kayak gitu? Karena menurut gua seru kalau gua orangnya, karena gua juga suka komen-komenin orang gitu. Misalnya gua juga jadi netizen orang nih. Iya. Gua nih banyak juga netizen yang kayak tai gitu ke gua, dan gua juga sebenarnya kadang jadi netizen juga buat orang lain gitu. Kayak gitu. Gua jadi suka aja. Makanya kayak gua mau dikatain apapun, mental gua udah siap gitu. Iya. Gua udah kuat gitu. Lah, intinya mah lu nggak bisa apa-apa gitu. Gitu aja sih kalau gua. Iya benar-benar, ya namanya netizen lah kadang-kadang gampang banget komen. Padahal kalau lo ngelakuin juga belum tentu bisa. Asli. Ya maksud kan? gua emang apa ya? Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan aja sih, dan mereka juga nggak ada di posisi kayak gua. Iya, di posisi kayak lo juga. Kalau mereka ada di posisi kayak gua, mereka juga nikmatin sih gua rasa. Mau Pastilah. Lu jelek amat, lu gini, lu gitu ya gitu. Anjing. Bangke. Enggak sih, maksud gua kalau sorry tuh saya kalau ngomongin kayak trik lu gitu-gitu aja bang, menurut gua itu masih wajar lah ya. Tapi ketika ngomongin fisik, itu kan body shaming dong. Iya. Kayak lu ngomongin jelek, nggak masalahnya nih kayak yang ngatain lu jelek. Gue berani taruhan lu, gue berdiri nih berdua sama dia ya kan.
Lu pasti milih gua, yakin gua, demi apapun gua. Asli. Jangan sedih Brak, lu di samping Lee Min Ho aja gue pilih lo kok, tenang aja. Black. Habis pikir gua tuh, oh ternyata Suka dibanding-bandingin gak sih sama netizen? Kayak, sorry tuh saya kayak lo kan sama Aldo, sama Aldwin yang apa notabene di sosial media, di dunia skate kan namanya cukup ini kan. pasti itu mah. Wah, jagoan Aldwin misalnya. Oh, jagoan Aldo. Oh, gini lu gitu-gitu aja. Sama-sama Tapi gitu gak sih? di balik itu juga mereka ada yang ngejagoin gua gitu. Kayak gitu. Pasti gitu sih, banyak sih kayak kalau misalnya Dikompor-komporin. Iya, cuman emang balik lagi mulut netizen tai kan. Si Aldo dibilang jago, terus gue nanti dibilang jago, Aldo kurang nih Aldo gitu-gitu, gitu-gitu aja. Dan perkara gue yang kayak gini, terus mereka lebih milih gue gitu. Emang itu kerjanya netizen sih. Ya gak munafik sih, balik lagi netizen juga bantu gua up sih. juga Iya, ya bantu kan. gua sih. Kadang-kadang Makasih lo netizen. makasih loh untuk para netizen. Ya kadang-kadang komen-komen negatif juga bisa jadi positif kan, dan maksudnya dari negatif itu bisa kadang jadi komen-komen naik. netizen tuh malah jadi konten instastory gue. Benar-benar. Jadi gue nggak ada kerjaan nih, gue nggak ada postingan main skate kan di instastory. Udah gue screenshot aja nih komenan netizen, gue posting. Jadi kan bahan konten gue juga kan, Iya akhirnya sih. bermanfaat juga sih. Iya. Benar. Jadi gue memanfaatkan komen-komennya mereka juga tuh buat jadi konten gue. Coba gue males aja gitu, followers gue udah 100.000-an, terus baca komen. Gue kalau jadi lo sih gue nonaktifkan tuh si komen-komen, males gue. Seru Kak. Iya sih Kalau ya, gua kadang-kadang ya. Beda-beda sih Seru, orang, ada yang beda-beda. beneran nggak mau tahu lah Iya. apapun itu gitu. Tapi menurut gue ini bermanfaat nih buat gue. Iya sih, bener-bener. Jadi gue pakai aja deh sebisa mungkin yang bisa gue pakai. Nah terus ini goals lu tuh apa sih di skate sendiri? Terus di kayak lo kan hobi nato juga, mungkin lo pengen bikin Gue sih apa pengen jadi artis tato sama skater yang punya brand. Oh, lo cita-cita lo pengen punya brand? Iya, itu aja sih. Clothing? Iya, Atau brand clothing. apa? Atau Iya papan pokoknya skate masih atau di apa? dunia skate lah intinya. Dan gue kan nggak mungkin main skate setiap hari juga kan sampai gue tua. Ya mungkin kalau gue masih bisa berdiri, gue masih tetap main gitu. Walaupun cuman nge-push doang, gue masih tetap main gitu. Cuman kalau udah nggak bisa kan, gue harus punya itu gitu. Gue jadi artis tato. Iya benar. Punya Untuk brand, jangka ke depan ya. Untuk jangka ke depan itu sih. Kayak umur makin tua, Iya, lo juga makin nggak tua. mungkin main skate mulu. Gue juga ngerasa kayak apa sih, stamina gue udah nurun gitu. Anjir, saudara tuh, lu kebanyakan pacaran lo, saudara turun anjir. Serius kan, gue kayak anjing gue ngapan main lu. Biasanya enggak, gue bilang. Gue biasa main tuh sering, kalau main tuh anak-anak udah pada istirahat nih Kak. Anak-anak udah pada istirahat, kayak ngerokok, minum, ngobrol-ngobrol. Gue masih main sendirian. Sampai kayak, lu gak ada capeknya ya? Terus anak-anak pada bilang, oh lu gak ngerokok ya? Beda ya gini-gini. Ya gue nggak tahu, intinya gue main aja gitu. Dan gue emang mungkin stamina gue masih kuat pada waktu itu ya kan. Udah akhirnya gue main, bisa sampai, jadi gue main sore nih, maghrib udahan. Terus diajak main lagi, yang lain pada nggak mau, gue masih mau tuh. Ayo main lagi sampai jam 2 pagi gitu. Minum vitamin lo atau gimana? Enggak. Jarang gue minum vitamin. Ada vitamin di kosan Mungkin juga lo jarang. lagi auranya lagi ini banget kali ya, lagi kayaknya sih, lagi pengen semangat-semangatnya. main, Biasanya lagi suka ada pas semangat-semangatnya. kayak gitu tuh anak-anak skate lagi semangat-semangatnya main nih. Itu lu kalau gue bilang nih buat lu semua nih skater nih, lagi semangat-semangatnya main, itu lu manfaatin banget deh. Karena nanti lu ada saatnya bete. Bad mood ya. Iya. Lu Udah main. agak kayak males-malesan, gak yang kayak semangat kayak dulu banget. Lu setiap hari main ngulik trik yang Ngulik trik. sampai, nah dari pas semangatnya itu lu harus pergunain waktu lu sampai dapet sebanyak-banyaknya trik. Tuh, dengerin tuh. Jadi Menurut kalau gua di sih gitu. semangat, manfaatin yang baik. Karena Jangan gua dugem. pas lagi semangatnya gue nggak ngeh ada hal kayak gitu, tau nggak? Iya. Jadi menurut gue anjing, gue pas lagi semangatnya tuh agak kurang sih menurut gue buat dapetin trik sebanyak mungkin gitu, agak kurang dengan gue yang sekarang nih. Gue rasain kayak gitu. Jadi pas lagi semangatnya kalau bisa lu banyakin deh tuh dapet trik, karena itu emang lu lagi on fire banget nih di masa-masa itu tuh. Lagi on fire banget, jadi lu banyakin deh tuh dapet trik.
nanti pas ketika lu udah dapat banyak trik, lu bakal dapat pengakuan dari orang-orang. Iya. Karena kalau udah malas tuh jarang Kak, ibaratnya lu sebulan main gitu-gitu aja trik yang udah lu punya, terus ntar sebulan kemudian baru ngulik satu trik doang gitu. Iya sih. Gue sekarang kayak gitu. Udah gua trik-trik yang gue punya ya udah gue pakai aja biar konsisten sampai hari tua gue masih bisa gitu. Iya sih. Kalau untuk ngulik trik baru gue kayak udah mager. Serius jujur gue udah mager banget. Kira nge-magernya kenapa? Karena lagi nggak mood atau gimana? Mager aja harus jatuh-jatuhan lagi gue mikir gitu kan kayak Oh iya. makin kesini makin males Kak kita jatuh Kak. Iya sih benar. Serius gue makin Paling kesini parah makin- apa? Cedera apa? Ankle sih gue lebih banyak Ankle. ankle. Ankle-nya tuh udah nggak kehitung. Kayak dari kesini gitu-gitu udah gue rasain gitu kanan kiri. Itu gila. Dan kalau Terus dihitung diurut tuh itu ya? nggak gue urut sih. Lebih- Udah gue rendem air es gitu udah gue diemin aja. Kayak si Domdom juga cerita kan dia Diurut tuh malah menurut gue kayak pengapuran kan dia gara-gara sering itu ototnya diurut udah karena sobek jatuh kan. gitu ya. Iya, ototnya udah sobek terus ditarik-tarik kan kalau diurut tuh. Makin menurut gue makin parah. rusak sih. Ya, makin rusak, makanya si Domdom tuh pengapuran kan. Iya. Lebih baik didiemin sih. Iya sih. Tapi kan Kalau gak enak bisa- bang didiemin. Kalau bisa iya sih. Batin ya. Ya kan berarti didiemin, anjir gue ngarepin tadi didiemin. Oke lanjut, terus. Ya udah, kalau ankle gue diemin aja sih, gue rendam es batu 15 menit. Habis itu udah paling gue obatin pakai salep-salep gitu yang bisa sama obat dalam gitu ya buat ngilangin rasa nyerinya gitu doang sih paling. Terus pandangan orang tua gimana? Awalnya kalau gue pulang pincang-pincang tuh Marah. marah gitu. Sampai akhirnya gue keluar dari rumah, gue main skate terus sampai kayak gue ngasih uang Ya. gitu. Mana hasil dari Iya, skate gitu. ibaratnya dia ngakuin gitu, gue kerja di situ, tapi tetap dia masih kayak hati-hati kalau main skate, Namanya jangan orang jangan tua. yang kayak gitu-gitu kata dia gitu kan ya. Maksudnya kayak jangan yang ekstrim-ekstrim banget lah kata nyokap gitu kan. Tetap namanya orang tua ya, ngasih perhatian terus. Khawatir lah pasti. Ya, Apalagi karena- kan lo berhubungan dengan fisik kan. Iya, ibu-ibu kan ngeliat anaknya naik-naik ke besi gitu kan, terus kayak Tapi ya Allah mama gitu pernah aja. lihat langsung gitu? Nggak pernah. Dia suka gue liatin video-videonya gue jatuh. Ma habis bikin gitu. Gue liatin videonya jatuh, gue liatin video landing. Ih mama mau ngerirus katanya gitu. Ya nama orang tua ya, Iya sih. nggak ngerti loh anaknya naik-naik ke besi ngapain coba nyari-nyari penyakit. Kalau jatuh kan bisa patah tulang, Iya, bisa bener. bocor palanya. Iya, aduh, bener-bener bisa bocor pada lo gitu. Iya. Cuman emang resikonya kayak gitu kan olahraga ekstrim tuh. Iya sih. Mau gimana? Bener-bener. Nggak bisa lu main skate yang lu mau aman-aman aja menurut gua. Sampai ada tuh temen gua Om Mario namanya, dia yang punya Marcolina kan. Dia belum ngetrik malah. Belum ngetrik lagi mau ngetrik kepleset, patah dong tangannya. Dua-duanya kan ada dua kan di sini. Patah dua-duanya dan yang satu tuh nancep gitu, keluar tulangnya. Bayangin tuh Kak, itu belum ngetrik ya, itu belum sama sekali. Dia baru turun mau ngetrik ke satu alat gitu, kepleset terus patah tangannya, kelipet ke belakang. Tergantung. Coba anak yang mau main skate terus pengen aman-aman aja menurut gua nggak bisa. Iya sih nggak bisa, tetap harus ada resiko lah yang diambil. Biasanya suka ada, gua kan sebagai coach juga kan di Twilo, terus ada orang tua murid yang lebay menurut gua, yang nggak mau anaknya jatuh gitu, nggak mau anaknya kesakitan. Menurut gua lu main boneka aja lah sana di rumah, dalam hati gua gitu ya. Gua bilang berarti anak gue bisa itu loh dong, Bisa. private kan? bisa Itu dari umur berapa sih? dari umur 4 4 tahun bisa ya? Iya. Oke, lanjut. Iya menurut gua kayak dia kayak ini anak saya nggak apa-apa gini. Gue bilang wajar bu, itu kan benturan, namanya benturan jatuh Tapi sakit kan ada lah. itu kan, Iya protect. maksud gua kayak sepelindung-pelindungnya kan nggak semua bagian badan kita dilindungi kan. Ada Lu kayak kayak kostum paha, Iron Man anjir. iya, ada kayak paha jatuh. Terus Iya, bener-bener. namanya kepentok pasti sakit kan. Iya. Gue bilang itu sakitnya wajar, bukan kalau kita tiba-tiba patah di dalam dan dia ngerasa sakit itu baru namanya nggak wajar. Itu namanya patah tulang, itu cedera serius. Kalau cuman kayak kepentok jatuh sakit terus dia nahan gini nih ke aspal terus ininya sakit gitu, itu wajar menurut gua. Terus kayak ada Banyak orang tua itu pada komen. orang tua itu kayak komen gitu,
Ya mau ada pelatihnya di situ juga tetap aja itu bakalan terjadi gitu. Betul. Kayak bentur-bentur gitu bakalan terjadi, nggak bisa seaman yang dia pikir gitu. Mungkin si orang tua tersebut belum mengerti kali. Belum mengerti kayak resiko untuk main skate itu seperti itu. Jadi Iya, makanya. mungkin dia pikir kayak Tapi kan lo ngajarin juga yang basic-basic dong, nggak Iya, mungkin yang sebasic-basicnya di skate pasti ada jatuhnya kan. ya pasti kan wajar lah. Ya, kayak kita Jatuh tuh belajar- yang di teman. Kita belajar jalan aja itu bisa namanya kayak kita dislok gitu-gitu bisa gitu. Cuman kalau emang lu ada pelatihnya jadi lebih aman. Lu nggak bakalan tuh ngalamin cedera kayak gitu belajar basic. Tapi kalau lu kontrol cuma lah ya. lecet, kebentur ke itu apa flat gitu masih aman. Masih aman ya? Iya. Kayak ke aspal gitu-gitu jatuh wajar lah menurut gua. Iya sih. Ibu-ibunya lebay gitu anjir. Anak saya nggak apa-apa nih mas gitu. Nggak apa-apa bu. Gua bilang. Tunggu Aman, tuh, aman. tadi tuh gue lupa. Lu kan Twilo ya. Nah, lu tuh di Twilo tuh gimana sih? Lu emang sebelumnya udah jadi coach di situ atau gimana? Tadinya gue shopkeeper, Shopkeeper tuh apa? ya, yang jagain si toko itu, Oh, oke. ya kayak gitu. Ah. Ya, terus pada akhirnya gue kesinian mulai ngajar, abis ngajar kesinian mulai malas ngajar lah karena kan emang skateparknya juga belum renov kan. Menurut gue kayak jadi bikin mood gue hilang gitu. Akhirnya ya udah gue cuman buat kayak promosi aja untuk sekarang gitu. Terus dari situ barulah jadi family-nya si Twilo itu ya. Berarti lo orang pertama? Nggak ada orang pertamanya namanya Nanang. Skaters juga. Iya skate. Semua anak skate sih di situ. Nah, terus itu apa namanya? Ngomongin goals nih tadi, lo kan pengen bikin clothing ya, pengen clothing sendiri. Ada nggak sih lo pengen pergi keluar gitu Pengen untuk sih. Ke apa Amerika namanya? sih gue pengen. Amerika. Bikin itu video part Enggak atau sih, ikut gue pengen SLS. pengen ini aja, pengen jalan-jalan apa ngepus di sana apa ngelakuin beberapa trik di sana gitu aja sih. Kayak terus gue pengen videoin dan gue pengen posting di Instagram, wih gue ke Amerika gitu. Gue pengen gitu aja sih. Berarti tidak ada hubungannya dengan lo ikut kompetisi di sana gitu nggak? Pengen ke sana aja. Gue juga main skate nggak jago-jago banget, jadi gue ngapain juga ikut Cih kompetisi. gitu, humble banget lo, nggak jago-jago Ya, banget. Serius kak. Trik-trik gue tuh emang nggak ada yang konsisten gitu. Mungkin trik gue buat video aja lah gitu. Kalau kita kompetisi kan triknya harus konsisten kak. Jadi kalau lu ngelakuin trik tuh nggak boleh gagal kan kalau di kompetisi. Kalau gagal ya nilai lu sedikit gitu. Iya sih. Nah kak, gue tuh nggak bisa gitu. Tapi Bro, Menurut gua. terkadang ya gue lihat gitu ya, ada skaters tuh jago banget pas dia latihan gitu ya. Tapi pas kompetisi itu tuh scuff felt gitu loh. Itu kenapa sih hoki berarti ya? Beda aja vibes-nya sih. Kayak ada lah. Kayak lebih deg-degan juga kalau kompetisi itu pasti ada. Iya gitu. sih, diliatin Dan itu orang. ngaruh kak. Oh, Iya, terus fisik yang udah capek gara-gara warming up gitu, itu ngaruh juga buat nanti kita pas tandingnya gitu-gitu. Ngaruh banget. Jadi benar-benar yang harus fokus, nggak boleh grogi. nggak boleh grogi gitu ya. Skate tuh gitu tuh. Harus, iya bener-bener. Harus konsen banget tuh. Harus konsen banget. Oke, berarti goals lo tuh pengen ke Amerika juga ya. Pengen bikin video part. Ya boleh lah dikit-dikit, dana, nyicil. Karena kan ya, menurut gue satu karya Iya, harus ada skaters lah. itu adalah harus video ada, part kan. Harus ada. ada gitu. Dan nanti tahun ini sih, insya Allah video gua keluar sih. Video apa? Video part gua. Oh, video part keluar. Yang gua udah kumpulin dari hampir awal-awal gua main skate. Gua kumpulin sampai sekarang. Sampai gua kemarin di Inside, itu ada juga videonya gua kumpulin. Gitu. Jadi gimana nih? Welcome to Inside Family lagi nih. Boleh. Part 2. Kalau kan part 1 ya you know lah ya. Banyak skater luar juga kayak gitu. Kayak Chris Cool tadinya di Plan B, terus balik lagi ke Zero. Banyak kok yang kayak gitu-gitu. Ya suatu hal yang lumrah lah ya. Iya. Benar-benar. Karena kan emang nggak ada masalahnya kan. Gak ada masalah. Masih Tapi berhubungan baik kan. tapi lo tuh sama anak-anak skaters lain tuh pernah itu nggak sih? Itu
beda paham, Pasti, beda apa pasti. gitu. Sorry, kan gue pernah denger tuh kayak, iya skaters entertain, gitu ya. Skaters idealis gitu. Ya mau nggak mau. Pandangan kan, lo seperti apa tuh? Ya menurut gue itu kita masing-masing aja sih, kayak kalau pendapat lu kayak gitu gue hargain gitu. Cuman lu hargain juga apa keputusan orang yang buat, ya misal gue jadi kayak gini nih, ya lu hargain lah, ini kan gue bukan lu gitu. Kayak gitu loh. Kalau lu mau idealis yang kayak lu mau street banget, main skate terus tiap hari di street gitu, nggak di skatepark, ya terserah lu gitu. Itu hak lu kan, itu maunya lu gitu. Tapi dengan posisi gue yang sekarang dan tuntutan gue, ya gue harus jalanin gitu. Lu nggak bisa ngatur gue gitu aja sih. Lebih ke masing-masing aja lah kita gitu. Lu cari jalan lu, gue cari jalan gue gitu. Menghargai aja ya. Intinya beda-beda. kita tetap sebagai skater gitu. Kayak gitu. Berarti di skate juga pemahaman itu banyak ya? Banyak. Sama di luar juga banyak, Kak. Kayak yang kita lihat skater-skater jago gitu, mereka juga banyak yang ngecengin gitu. Serius. Kayak ibaratnya lu bukan disponsorin sama brand skate gitu kan. Oh, iya, Tapi iya. badan lu di branding abis-abisan gitu. Iya. Kayak gitu loh. Banyak juga yang ngehujat orang-orang luar negeri, sama-sama skater juga banyak. Suatu hal yang lumrah ya. Yang penting saling menghargai aja. Yang menurut lu keren ya lu bilang keren, ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gua kan ini nggak keren gitu. Dan menurut gua juga keren, tapi gua nggak bisa ke situ gitu. Kan bisa juga. Iya, benar. Kita masing-masing aja lah intinya, sama-sama skater gitu ya kan. Sama-sama skate. Intinya satu aja sih, kita sama-sama pemain skate gitu, ya udah. Sama-sama main lah ya. Iya. Sama-sama ngerti. Kayak gitu aja sih. Terus menurut lo tuh star syndrome menurut Jebrak tuh apa sih? Star syndrome. Sebenarnya itu apa ya? Lebih ke penilaian orang sih. Star syndrome itu menurut gua kayak, gua juga sempat dibilang star syndrome gitu. Dan menurut gua orangnya konyol, Kak. Terus gua dapet posisi kayak gini dengan kekonyolan gua yang biasa gua keluarin, gua dibilang star syndrome gitu. Oh gitu. Iya, itu menurut gua nggak banget sih. Iya. Itu kayak inian apa sih, penilaian lu menurut gua lu kurang lebih kenal gua aja sih, menurut gua gitu. Iya kan Terus soalnya. sampai ada yang bilang juga star syndrome gitu. Menurut gua kayak lu belum kenal gua banget sih. Gua dari dulu emang kayak gini, konyol gitu. Bukan karena posisi gua jadi kayak gini terus gua jadi kayak gitu. Jadi star syndrome, enggak. Emang gue kayak konyol aja menurut gue. Kayak dari gue zaman sekarang, kayak misalnya gue belum kaya nih, Kak, tapi ini gue belum kaya aja gue udah bisa ngomong, weh ngentot mabok lah yuk gitu. Tapi kalau gue udah jadi kaya, gue bawa BMW nih ke tongkrongan, gue bawa BMW atau Mercy lah, weh ngentot mabok lah yuk gitu. Masih gue jalanin hal-hal kayak gitu, kekonyolan gue gitu. Terus dibilang apa ntar kalau orang yang baru kenal sama gue, siapa sih ini orang kaya, tengil banget, iya kan? Padahal gue emang kayak gitu loh, gitu maksud gue. Emang maksud gue kayak apa sih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang tuh, menurut gue itu bener sih. Bener. Gue lu cari tahu dulu orangnya kayak gimana, baru lu bisa nilai dia kayak gimana, kayak gitu loh. Gue bakal ngelakuin itu karena itu emang udah apa ya, udah kekonyolan gue lah gitu, udah emang candaannya gue kayak gitu. Terus kan lo tuh unik banget ya, Brak ya, kayak enggak, uniknya tuh kayak gini ya, kan ada tuh kayak lo udah famous lah gitu, maksudnya udah tahu gitu. Ada orang yang jaim ya, jaga image kayak gue, karena gue ini ada batasannya kan. Kalau gue lihat, gue juga kan sama tuh, temen gue juga ada tuh yang jaga image gitu, jaga image banget. Gak maksud Gue sampai dibilang gini, lu masa lu yang nyamperin sih orang minta foto? Gue bilang dalam hati gue, kenapa ya kalau ada yang minta foto terus dia nggak dapat akses ke gue, gue samperin gitu. Kenapa enggak gitu ya kan? Apa salahnya gitu? Gue harus jaga image. Lu dong sini naik mau foto sama gue, masa gue gitu? Nggak bisa, gue orangnya kayak gitu anjir. Terus maksudnya lo tuh uniknya tuh kayak konten-konten lo tuh kan kayak ya udah lo pakai sampo lah, lo ngerujak lah, ya kan? Maksudnya ya udah lo aja gitu. Tapi kan keunikan lo tuh orang suka kan? Ya mau gimana ya? Emang itu apa sih? Gue kayak gitu bercandaan gue tuh selalu dibilang receh gitu.
Tapi orang suka dibilang kayak kampung ya kampung gitu. Cuman gue tau lah kalau misalnya gue di posisi lagi rapat sama orang DPR ya gue harus tegak gitu ya kan. Masa gue leye ya kan, enggak juga gitu. Gue tau lah memposisikan gue kayak gimana gitu. Cuman kalau menurut gue dengan konten-konten gue yang kayak gitu, itu kan sekedar konten gitu, belum tentu juga gue kalau ketemu lu misalnya kerja bareng sama lu gue harus kayak gitu, enggak juga gitu. Gue profesional juga ibaratnya. Masa gue ketemu presiden kaki gue di sini kan nggak mungkin kan. Pak gimana nih Pak, ya kan nggak mungkin ini gimana juga nih, ayo ya, dong. Gue harus yang beneran duduk manis. Penempatannya inilah. Iya, penempatannya yang bagus lah, duduk manis, dengerin dia ngomong. Mas tiba-tiba dia ngomong gue begini kan nggak mungkin. Soalnya kan Brak, ada juga kan yang ya ada lah gitu yang ketika lo udah ini jaim gitu kan. Ada teman-teman gue juga ada. Terus kayak jati dirinya dia itu nggak, jati diri dia tuh nggak, ya dia menurut gue sih itu jadi orang lain aja gitu kan. Gitulah Brak. Kalau gue sih kalau gue dari dulu menerapkan gue lebih apa adanya aja. Iya sih. Tuh jadi orang yang apa adanya. Jangan ya kalau mau orang yang menilai, wih penghasilan lu banyak ya tapi lu kok gini ya gitu. Kayak menurut gue ya bodo amat gitu. Kayak kemarin gue lagi ke Pasar Senen kan, nyari barang-barang bekas gitu kan. Terus ada netizen tuh minta foto sama gue, diposting lah dengan caption, gila ya penghasilannya udah banyak, duitnya udah banyak. Yang dipikir banyak kali duitnya gue ya, padahal nggak juga gitu. Terus masih mau ngoprek-ngoprek Pasar Senen. ke Pasar Senen. Menurut gue ya lainnya biasa kali, emang ini mainan gue juga gitu kan. Kayak dari sebelum lo kayak sekarang juga. Sebelum gue jadi sekarang juga gue udah kayak gitu gitu. Menurut gue nggak ada masalah sih kalau kayak gitu. Cuman emang ada aja teman-teman gue yang berubah gitu dengan posisinya dia sekarang. Pasti ada aja lah. Kalau gue sih enggak sih. Ya pertahankan ya lo Brak. Biar jadi ciri khas lo kan. Kayak teman-teman deket gue sendiri pun kayak bukannya malah kalau teman-teman deket gue sendiri nih bilang gue sombong, gue omelin dia. Serius. Gue kata-katain dia seadanya. Gue keluarin itu kata-kata jorok gue. Goblok lu, kayak masih nggak kenal gue aja gitu kan ya. Maksud gue lu hargain waktu orang gitu. Kalau lu udah temen deket sama gue terus lu nggak bisa ngehargain gue posisi kayak gini, lu berarti lu yang nggak ngerti gitu. Kayak gitu loh. Kayak iyalah, ibaratnya gue udah posisi kayak gini, terus gue jarang ketemu gitu, jarang nongkrong, ya wajar gitu, karena gue juga punya kesibukan nih. Tapi kalau gue udah ini, pasti gue samperin ke tongkrongan gue gitu, kayak gitu loh. Si Jeblok sekarang sombong karena udah sibuk. Ya gue kerja, gimana? Kayak gua ada syuting, nanti giliran posisinya dia dibalik itu kayak mungkin dia nikah gitu kan, udah jarang nongkrong. Terus gue harus ngomel-ngomel, lu ngapain sih? Ngurusin istri lu mulu, nongkrong lah sini. Kan goblok gue berarti. Aduh, maksud ya sama ada orang yang gak ngerti ya. Iya, orang-orang itu menurut gue tolol aja sih kalau berpikiran kayak gitu. Tanpa cari tahu apa penyebabnya gitu. Terus mereka langsung kayak, lu sombong, katro gitu-gitu. Goblok lu. Katain sekalian, goblok lu. Aduh, terakhir nih Brak. Kasih quote dong buat teman-teman yang nonton di rumah. Ya intinya sih apa yang mau lu lakuin asal jangan ngerugiin orang lain. Udah itu doang sih. Lakuin apa yang harus dilakuin. Walaupun orang-orang nyinyir gitu, apa sih yang lu lakuin? Lu lakuin aja karena lu nggak ngerugiin orang itu gitu. Iya sih benar. Itu cuman kegelisahan si netizen aja menurut gua. Jadi lu lakuin aja menurut gua. Nggak usah lu mikirin kegelisahan netizen karena lu yang ngejalanin masalahnya. Jadi nantinya nggak diri lo sendiri ya? Iya, lu nggak jadi diri lu sendiri. Intinya gitu, lu lakuin apa yang mau lu lakuin dan lu nggak ngerugiin orang lain, udah. Intinya gitu aja udah. Jangan mencuri yang penting. Ya. Merugikan negara. Aduh, by the way thank you banget lo Brak udah datang ke sini. Udah jauh-jauh datang ke Insight Studio untuk ngobrol-ngobrol di Inside Issue. Ini pertama kali gue datang ke sini nih. Padahal gue sempet disponsorin loh. Karena ada part 2. Oke lah, nanti abis itu kita ngomongnya. Oke, jangan lupa di share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan Inside Issue di episode selanjutnya. Episode selanjutnya siapa nih Kak?